Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast Social Horizon UHAMKA. Bersama dengan saya, Farida Andini, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi UHAMKA. Nah, teman-teman, pada pembahasan podcast hari ini, kita akan membahas mengenai hoax, anak muda, dan pemilu. Wah, tentunya pembahasan pada hari ini menarik sekali kan? Teman-teman tahu nggak sih, menurut data bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya lebih banyak melalui media. Dan tentunya media yang paling sering digunakan adalah media internet, yaitu sebanyak 7 jam 42 menit. Nah, dari media internet ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatif yang paling sering kita temui adalah berita hoax. Tentunya hal ini menjadi ancaman untuk kita semua. Nah, di sini aku udah kedatangan tamu spesial nih. Ada Kak Ove dari Drone Emprit. Halo Kak Ove. Halo Dini, apa kabar? Aku alhamdulillah sehat. Gimana kalau Kak Ove sendiri? Alhamdulillah sehat di tengah situasi dan cuaca yang memang sekarang nggak menentu ya. Iya. Sebenarnya kan Kak Ove ya, kita udah sering banget nih lihat di media internet itu berita hoax itu banyak banget tersebar di media sosial ataupun media lainnya. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita tuh masih bingung berita hoax itu seperti apa dan bagaimana sih sebuah berita itu bisa dikatakan berita hoax. Karena kan ada yang kita sering lihat sendiri bahwasannya media-media ini sering banget ngeluarin berbagai macam berita gitu. Jadi kita masih sulit untuk mengeluarkan atau mengidentifikasi bahwa sebuah berita itu adalah berita hoax dan berita itu berdasarkan fakta. Jadi berita hoax itu seperti apa Kak Ove? Ya, jadi gini Dini dan teman-teman semuanya, berita hoax itu sebenarnya adalah informasi bohong yang sebenarnya dikemas untuk seolah-olah itu adalah berita yang benar, seperti itu. Jadi sering kan Dini temuin di media sosial ataupun mungkin ada berita yang memang sumbernya tidak kredibel dan dia tidak lengkap mencantumkan data, kemudian dia tidak lengkap mencantumkan siapa sih sebenarnya yang menyebarkan berita hoax ini atau berita bohong ini. Nah, itu kemudian yang menjadi suatu informasi hoax atau berita bohong. Biasanya nih, berita hoax itu pertama tidak melengkapi kalau misalnya Dini belajar atau teman-teman di sini semua belajar soal 5W1H. Itu mereka tidak ada siapa ini yang menyebarkan atau misalnya subjeknya siapa. Lalu kemudian di mana dan bagaimana berita ini kemudian atau informasi kemudian ini menyebar di masyarakat atau menjadi informasi utuh. Contohnya gini deh, Dini tahu nggak berita soal ada pemuda yang makan Indomie sama coklat nih. Terus abis itu ternyata pemuda ini meninggal gitu. Dalam berita itu dijelaskan bahwa pemuda ini tidak dijelaskan siapa pemudanya. Terus kemudian di dalam beritanya itu, dalam kolom beritanya itu, jadi dia menjelaskan bahwa ada senyawa atau zat-zat kimia yang terkandung di Indomie dan coklat ini yang kemudian mengakibatkan pemuda ini meninggal akibat racun tersebut. Tuh. Nah, kalau sekilas kita mungkin melihat bahwa yang jangan Indomie sama coklat ini beracun nih kalau dimakan bersamaan. Tapi ketika kita telusuri lagi, si pemudanya ini tidak dijelaskan dari mana dia siapa, terus daerahnya di mana, kasusnya di mana, seperti itu kan. Lalu kemudian untuk Indomie dan coklatnya ini dia tidak dijelaskan pula ini senyawa apa sih, akibat apa, reaksi racun apa. Disebutkan memang berdasarkan penelitian, tapi kemudian penelitiannya pun nggak disebutkan di situ. Jadi memang itu sangat meresahkan sekali ya berita hoax ini. Kalau misalnya dari teman-teman mungkin sudah terbiasa dengar hoax tuh, no peak hoax kayak gitu kan kalau misalnya udah gitu. Jadi kan mereka memang ini tidak ada pembuktian yang akurat, kemudian berita ini dikemas sedemikian rupa seperti berita yang terjadi, berita yang nyata seperti itu yang tujuannya untuk memutarbalikkan fakta itu sendiri. Berarti benar-benar berita hoax itu sangat menjengkelkan ya, seperti yang kita lihat. Ya, pernah kena hoax juga? Aku pernah baca sering banget kan, apalagi media sosial internet ini tuh gak cuma khusus kita kalangan muda, tapi dari orang tua, anak kecil, bahkan mereka sering baca-baca berita lewat media sosial dan internet ini.
Selanjutnya ya Kak, kan menurut data Kemeninfo pada tahun 2018 hingga 2019 nih, kalau misalkan isu berita hoax yang paling sering muncul di berita ini adalah isu pemilu. Sedangkan 2024 nanti kita kan akan melaksanakan pemilu secara bersamaan ya Kak, serentak. Nah, dari Kakak sendiri, ada nggak sih Kak tips untuk kita nih untuk mengatasi permasalahan hoax apalagi tentang pemilu? Karena kan kita sebagai generasi muda itu akan dihadapkan pemilu 2024 nanti. Dan dari data tersebut juga dijelaskan Kak, kalau misalkan kita nih generasi muda ini memiliki suara paling banyak yang tentunya membawa banyak perubahan untuk Indonesia ke depannya lagi. Jadi gimana Kak untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ini ya, setelah kita lihat semuanya dan kita teliti, memang dari Drone Emprit ini melihat pemilih muda ini memang yang paling aktif ini sebagai pengguna media sosial. Pemilih muda ini katakanlah dari generasi milenial dan generasi Z yang sekarang ini lagi fenomenal banget nih katanya ya. Nah, untuk melihat itu teman-teman jangan lupa untuk saring sebelum sharing. Jadi harus saring dulu ya? Iya benar. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya anak-anak muda sekarang sudah cukup pintar ya, dan mereka sudah cukup kritis untuk melihat satu isu atau berita itu. Contohnya aja, ini contoh kecilnya sebenarnya. Kalau misalnya Dini punya gebetan nggak? Kalau untuk sekarang ya belum ya. Ya, biasanya kalau misalnya teman-teman muda ini yang misalnya naksir atau gebetan atau misalnya punya idol seperti itu ya, mereka kan pasti cari tahu itu bisa jadi malah informasinya lebih detail daripada detektif tuh. Mereka melihat ini sumbernya, ini akun gebetan atau idolnya itu, terus kemudian mereka telisir terus sampai keluarganya pun. Itu bisa diamalkan juga, bisa dilakukan ketika kalian melihat satu isu atau berita, tuh kan. Jadi kita harus mencari tahu ini sumbernya kredibel atau tidak, dari medianya juga media yang kredibel atau tidak. Kemudian menelusuri kalau misalnya informasinya dari media sosial, itu kita lihat akunnya ini cukup akun asli atau kadang ada akun anonim yang memang sengaja menyebarkan berita atau isu-isu bohong kayak gitu. Ini sangat sering terjadi ya kalau misalnya teman-teman di sini pengguna X. Itu kan kalau misalnya kalian follow akun-akun kayak Manifest itu kan, akun-akun Manifest, Confess seperti itu kan dia suka mengunggah laporan dari ini ya, laporan dari penggunanya gitu. Jadi isu-isu yang terbaru itu misalnya soal ada kasus bullying seperti itu, terus diunggah di akun Confess atau Manifest ya, rame tuh. Nah tapi orang-orang melihat ini beneran nggak sih? Iya, berita itu hoax atau enggak? Iya, jadi ini sumbernya dari mana? Karena tidak ada bukti tadi. Jadi kadang kita juga harus menelisik caranya gimana. Kita sebenarnya nggak perlu tuh ikutan rame-rame menghujat ya, katakanlah menghujat dulu. Tapi kita harus saring dulu ini kebenaran beritanya bagaimana, seperti itu. Nah itu yang pertama. Lalu kemudian kalau misalnya kalian ini kan atau kita nih ya, boleh nggak sih saya ngeklaim sebagai anak muda di sini? Boleh. Oke, ya anak muda di sini ini kan sebagai barometer nanti ya ke depannya. Lalu dia itu lebih attach dengan sosial media dan lebih paham ya soal isu-isu seperti ini. Nah ini gunanya kalian untuk kemudian mengedukasi orang-orang sekitar gitu, mengedukasi baik dari teman ataupun misalnya dari keluarga sendiri. Karena berdasarkan laporan Kominfo kemarin bahwa Facebook itu menjadi salah satu platform yang paling banyak menyebarkan hoax ya. Dan memang kita lihat nih pengguna Facebook itu rata-rata dia usianya berada di generasi milenial atas. Di generasi muda ini mungkin sekaligus bisa mengedukasi nih, atau misalnya bapak atau ibunya, paman atau misalnya bibinya soal bagaimana isu ini jangan mudah dipercaya, seperti itu. Tunjukkan data-data yang kredibel itu tadi. Itu seperti itu sih, itu contoh-contoh kecilnya. Oke, berarti anak muda juga punya peran penting ya Kak? Pasti dong, pasti. Karena ini penentu Indonesia ke depannya gimana. Jadi yang penting itu adalah saring sebelum sharing.
Oke, kan kalau tadi dari Kakak sendiri udah berbagi nih tipsnya. Nah, kalau Kakak pernah nggak sih ngerasain, pengalaman nih dapat berita hoax kan biasanya ya dari grup-grup WhatsApp atau itu media sosial Instagram yang penyebaran informasinya itu nggak bisa banget kita kendalikan, menyebar luas kan misalnya kayak di grup, dari grup ini ternyata langsung bisa ke-share ke grup yang lainnya. Nah, dari Kakak sendiri punya pengalaman akan, berita hoax itu nggak sih, Kak? Jujur ya, kita kan hidup di era yang dimana semua informasi dan gempuran informasi itu cepat ya masuknya, apalagi di dunia digital seperti itu. Seperti yang Dini bilang, emang saya relate banget dengan eh, berita-berita yang ada di grup WhatsApp, terutama di grup WhatsApp keluarga. Itu memang cukup provokatif, dan ternyata ini dari lingkup kecil aja dia sudah menimbulkan perpecahan gitu. Jadi dalam grup keluarga itu ada isunya tentang pilpres nih ya utamanya. Jadi memang menyebarkan isu soal pilpres yang kemudian mungkin kalau kita generasi muda udah pada paham nih kalau kelihatan banget ini isu hoax gitu karena bahasanya provokatif seperti itu. Jadi itu semakin menimbulkan polarisasi di antara dua kubu di dalam satu keluarga itu pun. Jadi emang sampai kemudian sampai diem-dieman kan, itu kan bahaya banget. Nah, ketika kita tarik lagi ke aspek yang lebih besar, lingkup yang lebih besar yaitu di Indonesia, kelihatan banget kan itu udah muncul segregasi politik. Jadi sudah ada orang yang termakan isu hoax itu semakin membenarkan dirinya lewat berita tadi itu, dan itu semakin meruncing permasalahan seperti itu. Jadi kalau misalnya sedikit cerita ya soal pilpres itu, Drone Emprit pernah meneliti pada tahun 2014 isu hoax itu sudah marak beredar. 2014 itu kemudian gagal diantisipasi atau misalnya kita sebut di sini itu gagal diterjemahkan oleh pemerintah dan publik bahwa isu ini tuh hoax apa enggak sih gitu. Nah itu cikal bakal kemudian yang menjadi perpecahan dan polarisasi yang menjadi bibit di Pilkada 2017 seperti itu. Kalau misalnya Dini tahu dulu 2017 kan cukup ramai soal ya perpecahan katakanlah di Pilkada DKI Jakarta seperti itu. Kemudian ada di Sumatera Utara juga, lalu ada di Jawa Barat juga. Jadi memang efeknya itu sebesar itu gitu. Dan sampai sekarang pun kerasa ya kalau misalnya kalian suka mengamati timeline X ataupun TikTok dan Instagram pun kayak ada penyematan nama Kadrun dan Cebong seperti itu kan, Atrun dan Kampret seperti itu. Nah itu sebenarnya efek juga, efek jangka panjang dari isu hoax. Iya, Kak. Kan kalau itu efek dari dampak panjang yang dari berita hoax ya, Kak. Misalkan efek paling cepat yang dari kita baca, misalkan kayak ada berita hoax, apalagi yang tadi soal Kadrun, Kampret, Kecebong itu kan lebih ke personality seseorang. Nah, dari dampak berita hoax itu, bisa nggak sih, Kak, kita mengatasinya dalam diri kita sendiri? Misalkan kita nih yang jadi pelaku penyebarnya atau bahkan kita yang jadi korbannya, itu menerima berita hoax itu. Kita mencegahnya itu berarti dari hal yang seperti tadi ya, Kak. Kalau misalkan kita telusuri lagi ya, Kak, mengenai dampaknya, berarti berita hoax ini benar-benar memiliki dampak yang sangat mendalam untuk si korban berita hoax ini. Ada nggak sih, Kak, pesan untuk teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini untuk kita agar terhindar dari yang namanya berita hoax atau bahkan kita jangan sampai nih jadi pelaku atau penyebar dari berita hoax ini? Iya, jadi pesannya untuk teman-teman mungkin kita harus tabayun. Jadi kita harus menelisik lagi. Kita ini kan punyai kemampuan yang lebih kritis dengan informasi dan pengetahuan yang sudah yang banyak kita peroleh. Tuh. Jadi teman-teman harus lebih rajin memfilter, kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti kampanye pencegahan hoax atau mungkin seminar yang memang berbasis untuk menangkal isu-isu hoax seperti itu gitu. Lalu yang kemudian kedua itu kita harus menahan diri sebenarnya. Kita harus menahan diri. Kadang kan secara nggak langsung kan kita kebawa tuh ya. Pingin komen lah paling enggak. Itu jari-jarinya itu mohon ditahan dulu. Kita telusuri dulu informasi ini benar atau tidaknya. Karena ketika kita sudah ikut memberikan komentar, itu belum menyebar ya. Memberikan komentar saja itu sudah menambah exposure dari
isu itu menjadi lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya Dini main TikTok nih ya, yang muncul di FYP itu kan dia yang banyak komen, likes dan sebagainya, banyak viewersnya kan. Nah itu yang memang harus hati-hati. Kemudian selanjutnya teman-teman jangan takut ketika teman-teman sudah memiliki data yang konkret, data yang relevan dan memang dari sumber yang terpercaya, khususnya kalau misalnya kita ini mungkin dari Kominfo atau situs berita yang memang sudah kredibel, teman-teman jangan takut untuk memberitahukan kepada orang sekitar, gitu. Sosialisasikan dan memberitahu bahwa sebenarnya isu ini tidak seperti ini karena yang tercantum dari data ini seperti itu, kayak gitu. Oke Kak, tadi kan Kakak ngebahas soal Kemeninfo dan menyenggol sedikit Kemeninfo ya Kak. Nah kalau kita nih agar melaporkan pelaku atau penyebar dari berita hoax itu seperti apa sih Kak? Apakah dari Kemeninfo ini menyediakan perangkatnya atau bisa nih kita ternyata lewat media online juga bisa kita daftarkan kalau berita ini berita hoax lah, atau kita bisa menjadi pelapor atau berita hoax ini. Itu gimana Kak? Yang pertama, alhamdulillah banget ya Kominfo ini sudah memfasilitasi kita. Jadi untuk berita hoax ini teman-teman bisa langsung melaporkan dengan cara men-screenshot, lalu kemudian dikirimkan alamat email yang memang sudah tertera di website Kominfo. Jadi teman-teman juga bisa mengontrol nih gimana sih laporan kita terkait berita ini. Dan kemudian selanjutnya kalau saya nggak salah ini bisa dikoreksi juga, teman-teman bisa ngelihat langsung di beberapa platform. Misalnya di TikTok itu dia sudah ada fitur untuk melaporkan. Jadi teman-teman bisa melaporkan ya, baik kadang itu kan ada video yang memang dia melanggar ya, Ada aturannya. ya benar. Kayak usaha. Nah di situ ada, jadi teman-teman bisa klik atau pilih laporkan di situ dengan opsi misinformasi. Nah dari situ nanti teman-teman juga bisa tahu tuh kalau misalnya kalau dari Kominfo itu sendiri perkembangan kasusnya ini gimana nih gitu, seperti itu. Dan juga sekarang ini kan sudah makin banyak ya organisasi masyarakat atau misalnya instansi yang memang dia berkecimpung di dunia penangkalan hoax itu. Nah teman-teman bisa langsung ke media sosialnya by DM, langsung aja laporkan kalau misalnya ada informasi yang ya jenis hoax seperti itu. Oke Kak Ove, kan tadi kita udah ngebahas ya mengenai pengertian dari hoax itu seperti apa, tapi kita tuh masih bingung sih Kak, kalau misalkan hoax itu ada jenis-jenisnya nggak sih Kak untuk ngebedain kalau misalkan hoax ini termasuk hoax yang jenis ini loh, itu loh, dan sebagainya, itu ada nggak sih Kak jenis-jenis dari hoax itu sendiri? Iya, kalau jenis-jenis hoax ini mungkin kita klasifikasikannya lewat medianya ya atau visualnya. Jadi ada hoax yang memang disebarkan oleh akun berita atau misalnya situs berita yang memang belum terpercaya. Jadi umumnya mereka ini hanya mengejar term clickbait seperti itu. Yaitu tadi kayak contoh soal yang mie goreng dan coklat itu tadi itu bisa dimasukkan dalam situs berita. Lalu kemudian ada juga yang tersebar di media sosial seperti itu. Nah di media sosial ini bentukannya juga ada dalam video, kemudian dia juga ada lewat dalam bentuk gambar ya atau infografis foto yang memang sebenarnya konten itu sebenarnya tidak sesuai dengan captionnya. Jadi misalnya nih waktu kita telusuri ada soal berita bencana. Jadi bencana alam gempa, sebenarnya itu bencana alam gempa yang terjadi di Palu seperti itu kan. Tapi di dalam captionnya itu tertulis bahwa bencana gempa itu terjadi di Sumatera. Seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat bentukannya ini memang banyak sekali ya, baik dari grafisnya atau dari website juga. Mungkin orang-orang yang memang melihat ini kan dari website berita gitu kan. Jadi mereka kadang menjustifikasi diri bahwa ini berita benar kok seperti itu. Lalu kemudian ada juga berdasarkan isu ya. Isu yang memang sering tersebar nih di media sosial berdasarkan kisah nyata. Kalau misalnya Dini tahu di X itu kemarin kan sempat ada nih isu, jadi potongan gambar chat tuh dia menjadi korban kekerasan dan itu mengatasnamakan perempuan ya.
Tapi ternyata setelah ditelusuri ternyata itu adalah yang laki-laki. Memang ini sangat bahaya sekali ya, terutama untuk generasi muda sekarang ini yang aware dengan kasus-kasus seperti kasus kekerasan, terus kemudian kasus pelecehan, dan seringkali itu juga yang menjadi salah satu konten isu hoax. Karena yang pembuat isu hoaxnya ini sudah aware nih, oh ternyata para pengguna media sosial, khususnya misalnya tersegmented ya. Kalau di X ini, ya itu sangat gencar banget bersuara soal masalah kekerasan seperti itu. Terus gencar banget masalah-masalah kalau misalnya kita ngerti sekarang itu yang berhubungan dengan SJW. Seperti itu kan, masalah perempuan, anak. Nah, itu kemudian diolah oleh si produsen hoax-nya ini untuk meraup atensi dari publik seperti itu. Itu cukup bahaya juga ya. Karena nanti ke depannya juga masyarakat ketika ada isu yang memang beneran menyentuh soal masalah kekerasan ataupun menyentuh masalah soal perempuan seperti itu atau bullying dan sebagainya itu, mereka mungkin jadi ada mistrust atau dia distrust terhadap isu-isu tersebut. Jadi dia nggak percaya lagi nih. Nah, itu bahayanya sampai ke situ. Berarti ancaman-ancamannya itu banyak banget ya kan mengenai itu. Betul. Apalagi kan kita seperti yang kita ketahui bahwasannya pencari berita itu biasanya mengejar clickbait itu kan ya Kak. Apalagi media sekarang itu nggak cuma lewat televisi, koran, justru media sosial ini sering banget digunain oleh kita yang para kaum generasi muda atau dari generasi sebelumnya, generasi milenial dan nah kan sekarang ada juga Kak contoh kasus dari bagaimana sih sosial media ini justru dijadikan sebagai sumber berita yang justru sebenarnya dari sosial media ini masih kita sering pertanyakan sumber kebenarannya. Itu dari pencari berita, apakah itu masih bisa termasuk dijadikan media sosial ini masih bisa dijadikan sumber berita Kak untuk kita kemudian jadikan itu sebagai berita? Nah, tentunya kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Tadi saring sebelum sharing. Jadi memang kita melihat ini fenomenanya adalah orang-orang cenderung mengetahui informasi bahkan pengetahuan melalui sosial media gitu. Kalau misalnya Dini ngelihat bahwa TikTok itu kan tidak hanya sekedar joget atau misalnya ya tren yang lainnya ya hiburan, tapi juga dia mengedukasi seperti itu. Kembali lagi, kita sebagai generasi muda yang memang sudah cukup dekat dengan dunia digital dan memperoleh informasi, bahkan sekarang tidak hanya Google, kita difasilitasi oleh ChatGPT seperti itu kan. Nah, itu adalah fungsi kita untuk menelisik dan memverifikasi apakah informasi ini kemudian betul atau tidak. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa kita ini juga harus menahan diri. Jadi menahan diri jangan sampai kita menyebarkan informasi tersebut. Kalau relevan atau tidaknya, itu tadi kita harus memverifikasi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ini dari kadang akun berita besar pun Iya, masih mencarinya. masih tergocek juga loh sama isu hoax. Ya, jadi itu tadi kita tetap harus menyaring lagi pemberitaan ini. Bahkan kalau misalnya teman-teman mahasiswa ya, ini utamanya mungkin bisa bekerja sama juga dengan media gitu. Bagaimana cara memverifikasi, kemudian bagaimana cara menyebarkan beritaan yang benar dan yang baik itu seperti apa. Itu juga perlu dilakukan gitu. Oke teman-teman, ternyata kita sudah sampai nih di sesi akhir dari perbincangan seru kita ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Ove. Makasih juga udah ngeluangin waktunya. Aku tahu banget pasti Kak Ove ini super sibuk ya. Sibuk tidur, sibuk main sosmed. Iya betul. Nah teman-teman, tadi penjelasan yang sudah Kak Ove jelaskan kepada kita semua, aku harap teman-teman bisa cermati dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keseluruhan podcast ini tentunya nggak cuma berakhir di sini saja. Di podcast selanjutnya kita akan terus membahas mengenai isu-isu sosial dan terkini lainnya. Jadi terus nantikan podcast selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.